Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali pada praktikum listrik dan magnet. Ya, kali ini kita akan mencoba ya virtual lab, ya, percobaan secara virtual tentang rangkaian listrik arus searah, listrik searah ya DC circuit yang kita ambil programnya ini dari Universitas of Colorado ya, PET ya. Oke, ini akan saya peragakan dan nanti kita bisa diskusikan, dan setelah itu nanti di akhir pertemuan ya Pak Joko sudah menyiapkan sejumlah tugas yang harus kalian kerjakan ya, pekerjaan nanti yaitu membuat sejumlah rangkaian listrik ya dengan berbagai variasi, dan itu semua nanti akan saya post ya di grup WA dan juga bisa dilihat di Bismat-nya untuk mata kuliah praktikum listrik dan magnet. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat ya dari program PET ini ya. Di sebelah kiri di sini ya ada sejumlah pilihan. Yang paling atas ini kabel ya, wire, kemudian ada baterai, ada lampu, light bulb, ada resistor, dan ada saklar atau switch ya, switch. Ya. Kemudian di bawahnya ada sekring dan seterusnya, itu bisa dilihat nantinya. Sekarang untuk yang pertama nanti kita hanya akan menggunakan baterai, kabel, lampu, dan saklar atau switch. Kemudian di sebelah kanan di sini ya ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan. Di sini banyak klik ya, ini show current ya, jadi arusnya nanti ditunjukkan. Bisa yang ditunjukkan untuk elektronnya, atau bisa yang ditunjukkan adalah arus konvensionalnya, jadi arus listriknya. Ya, mana kita sudah tahu ya, Anda sudah belajar ya di fisika dasar 2 dulu di SMA dan juga di SMP, bahwa arus listrik itu mengalir dari kutub positif ya, melalui beban atau melalui lampu menuju ke kutub negatif. Tapi kalau kita lihat atau yang kita pandang elektronnya, itu nanti arahnya kebalikan. Kemudian ini nanti ada label ya, itu menunjukkan ini ya. Kalau kita lihat label ini, saya klik hilang tanpa label, maka di sebelah kiri sini yang ada hanya gambar tanpa ada labelnya. Oh, bahwa ini kabel, ini baterai, ini lampu, hambatan, ini saklar, tidak ada. Nah, kalau untuk memudahkan ya, label ini kita klik, kemudian kita lihat di sebelah kiri ini semua gambar ada labelnya. Kemudian value ini nanti untuk menunjukkan ya nilai berapa volt ya GGL baterai yang kita gunakan. Nah, untuk sementara ini kita klik dulu ya semuanya, kita coba dulu. Oke. Misalnya sekarang saya ngambil sebuah baterai di sini ya. Oke. Nah, tertulis ya di sini baterai 9 volt ya, 9 volt. Nah, ini defaultnya ya, baku bawaannya 9 volt. Kita bisa mengubah ya. Jadi nanti kalau kita klik ya di badannya baterai akan muncul ini ya. GGL-nya itu bisa kita ubah ya, kita naikkan ya dengan klik panah ke kanan, atau bisa juga kita geser saja birunya di sini, tetapi lebih untuk tepatnya kita bisa menggunakan yang tanda panah kanan atau panah kiri untuk naik ya, kalau kiri ini untuk yang menurunkan. Oke, misalnya kita gunakan 12 volt ya, gampang seperti aki ya, aki di sepeda motor Anda, aki di mobil kan 12 volt ya. Oke. Ya. Kemudian saya ngambil sebuah bolam ya, lampu. Ya. Ini sudah tertulis 10 ohm ya, 10 ohm. Ya. Kemudian kabel bisa kita ambil ya, kita klik, tarik saja, maka kabel ini akan nyambung ke sini. Ya, kemudian kita ambil lagi kabel kedua. Ya, ini bisa kita gerakkan ke bawah ya. Kemudian kita sambungkan dengan kutub positifnya baterai, misalnya ya, sudah terhubung. Kemudian ambil lagi kabel, misalnya gini, kita membuat supaya bentuknya bagus gitu ya, seperti rangkaian di papan rangkai listrik ya mana. Kemudian kita ambil saklarnya, switchnya di sini. Oke, ya.
Kemudian kabel lagi ya, untuk menghubungkannya ke atas. Ya. Dan satu lagi, ya ini langsung ke bagian ujungnya bulam. Ya. Ini sudah terhubung semua. Ya, sekarang kita coba ya. Ini saklar dalam keadaan terbuka, lampu tidak menyala. Kalau sekarang saklar ini saya klik ya, klik di saklar, saklarnya terhubung, maka ini tampak di sini ada arus listrik ya. Di sini arus listriknya konvensional. Jadi dari kutub positif keluar menuju bulam, terus sampai ke kutub negatif. Ya, oke. Kalau kita klik di arusnya itu sebagai aliran elektron, maka yang terjadi adalah ini ya. Arus elektron, bukan arus listrik, yang arus elektronnya itu dari kutub negatif terus menuju bulam, terus kanan turun sampai ke kutub positif. Sehingga di dalam baterai elektron itu dari kutub positif ya ke kutub. Jadi alirannya begini ya. Oke. Ya. Nah, ini rangkaian sederhana. Ya. Nah, ini tadi ya kita menggunakan baterai 12 watt. Nyala lampunya seperti ini. Nah, kalau kita ubah misalnya ya, tegangannya ini kita naikkan misalkan ya menjadi 24 misalnya ya. 24 watt, kita lihat lampunya ini menyala lebih terang ya, diindikasikan dengan jumlah dan lebih bright-nya, lebih terang, lebih cemerlangnya garis-garis kuning ini ya. Oke. Misalkan nih ya 24 volt ya, lampu 10 ohm. Tentu saja kita bisa berpikir ya, bisa ngitung berapa arus listrik yang mengalir. Ya. Tentu saja kita masih ingat ya, kan masih ingat. V-nya 24 volt, R-nya 10, berarti I-nya harus I V dibagi 24 dibagi 10. Berarti berapa? Ya, 2,4 ampere. Mari kita ukur ya menggunakan ampere meter. Ya, ampere meter bisa kita gunakan yang ampere meter ini ya. Ini ada voltmeter, ampere meter yang tinggal masang ya salah satu ujungnya, bisa juga ampere meter yang ada kutub kiri dan ada terminal kiri dan kanannya. Ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya ampere meter. Ini yang kedua saya simpan, saya kembalikan dulu ke tempatnya. Kita gunakan yang ini dulu ya, ampere meter yang jenis ini. Nah, saya pasang di sini. Ya, terukur di sini ya. Arus listriknya 2,4 ampere. Oke ya. Benar. Ya, oke. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan, ini saya kembalikan ya wadahnya sana, tempatnya. Saya menggunakan ini. Ya. Karena ini ada dua terminal, berarti kita harus melepas dulu kabelnya. Salah satu kabel harus dilepas, ya, harus dilepas. Oke, kalau ini saya klik di sini, di ujungnya ada tanda gambar gunting, ini memotongnya, kita lepas dulu. Lepas. Oke. Lepas. Ya. Ini kemudian saya bisa memasang ya ampere meternya gini ya. Oke. Supaya tidak usah nambah kabel, saya nyambungnya miring saja ya. Nah, oke. Ya. Juga terukur di sini ya, 2,4 ampere. Ya, jadi sama. Tetapi ya, pemasangan ampere meter itu kan jelas seri terhadap rangkaian listriknya. Sehingga alangkah lebih bagusnya kalau membuat ya, rangkaian listrik menggunakan ampere meter, pilihlah yang sekarang ini ya, yang ini. Bukan yang kedua nih. Karena apa? Kalau yang kedua ini kita tidak tahu ya, kabel ya, terminal positif negatifnya yang dipasang itu yang mana. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, yang ini.
Ini tadi kan 2,4. Nah, 2,4. Nah, kalau ini saya lepas dulu, ya ini juga saya lepas. Ya, kemudian ini saya balik. Ya, saya balik. Nah, apa yang terjadi ya, kita coba ya. Nah, bagaimana? Ya. Ya. 2,4. Ya, jadi di sini ampere meter ini tidak menunjukkan arah ya, tidak ada positif negatifnya, tetapi nanti akan kita lihat ya, ya kalau kita menggunakan yang voltmeter. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita coba voltmeternya ya, voltmeter kita ambil, pasang di sini. Nah, ini tadi kita sudah tahu ya. Sekarang saya pakai arusnya yang konvensional saja. Ya, supaya jalan pikiran kita ya mudah. Positif atau positifnya adalah yang warna orange ya, kuning orange. Yang belakang ini yang kutub negatifnya. Sekarang saya ukur tegangannya ya 24 volt. Nah, seandainya ya secara tidak sengaja ya posisi probe kita ya, terminalnya probe kita ini terbalik ya. Ini saya jauhkan supaya mudah terbaca ya. Di sini hasilnya negatif 24 volt ya. Karena apa? Terminal negatifnya baterai berhubungan dengan probe positifnya voltmeter. Demikian juga yang ini positifnya baterai dengan negatifnya probe voltmeter. Nah, jadi ini ya cara membuat rangkaian listrik sederhana. Ya, hanya sebuah baterai, sebuah bohlam, saklar, ya, dan sejumlah kabel, ya. Biasanya kalau kabel itu kan katakannya apa? Utas, ya. Utas kan ada 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 5 utas kabel. Baik, ya. Silahkan ya. Nanti kalian semua mencoba membuat rangkaian seperti ini tadi ya. Dimulai dari posisi off, ya, ini saya kembalikan dulu ya. Seperti ini. Kemudian diambil ya screenshot, atau kemudian disimpan. Setelah itu, ya, setelah disimpan, kemudian buat lagi yang baru, ya, bukan baru ya, dengan menghidupkan atau menghubungkan saklarnya. Ini hasilnya juga di screenshot, ya. Nah, ini satu pekerjaan. Nah, nanti dikumpulkan ya untuk menunjukkan kepada Pak Joko bahwa kalian betul-betul sudah pernah mencoba dan berhasil. Nah, kalau di kelas kan mudah ya, kalau di lab kan saya tinggal lihat rangkaian yang sebenarnya. Kalian bekerja dalam kelompok, Pak Joko tinggal keliling aja, benar atau tidak sudah. Nah, karena ini virtual, ya kan harus ada bukti bahwa Anda telah bekerja, sudah pernah mencoba dan berhasil. Oke? Jadi ada tadi ya, pertama ini, kemudian kedua ini dihidupkan, ya, kemudian berikutnya adalah mencoba mengukur arusnya, mengukur tegangan, ya, dan yang berikutnya adalah sekaligus mengukur arus dan mengukur tegangannya. Ya, jadi misalkan ini, ya, ini sudah. Ya. Kemudian ini kita matikan dulu ya. Kita pasang ampere meter. Ampere meter akan saya pasang di sini saja ya, di atas supaya mudah. Jadi sekali lagi ya, cara memotong dan melepaskan tadi dengan diklik di sambungan, muncul tanda gunting, terus disambung. Terus diklik, dia akan terpotong. Oke, ini saya sambungkan. Ya, ini naik. Oke, sudah tersambung. Ya, ini saya hubungkan. Nah, sudah, ini di screenshot juga. Jadi setiap kali percobaan harus ada screenshotnya untuk menunjukkan, untuk membuktikan, ya, meyakinkan bahwa kalian sudah bekerja dan saya gunakan untuk
bukti ya bahwa Anda sudah bekerja, ya, bahwa